Kalau kita ngomongin monolog, Anda sendirian di panggung atau di depan kamera ngomong selama ya 20 menit lah gitu. Aduh langsung oh my god sendirian 20 menit ngomongin apa gitu gak sih? Nah monolog itu sebenarnya adalah salah satu pondasi yang dibilang sangat kuat sekali untuk public speaking. Karena kau coba deh Anda lihat misalnya pidato, kemudian ngasih presentasi, atau misalnya ngasih kuliah, lecture. Itu kan sebenarnya sendiri gitu kan. Anda ngomong untuk durasi sekian panjang dengan memberikan informasi apapun yang ingin membuat orang tuh paham gitu isi informasinya apa. Nah monolog sebenarnya seperti itu. Nah ini juga bisa dilakukan, bisa diterapkan kepada misalnya politisi yang lagi kampanye. Karena kan nggak mungkin kalau misalnya kita di panggung, kemudian kita lagi apa tuh namanya tuh sambil yang wah ini kampanye gini harus rame-rame akhirnya kan nggak kedengeran gitu kan pesannya. Tapi kalau misalnya kita sendiri kemudian kita juga menyampaikan informasinya dengan lantang, dengan tegas, dengan jelas gitu. Penonton pun akan tahu oh ternyata ini orang pengen menjual dirinya dan akhirnya mungkin kebeli ketika di saat kita menyampaikan poin-poin atau nilai-nilai yang ingin kita sampaikan tersebut. Nah, kemudian monolog itu sebenarnya seperti apa ya supaya kita itu yang mendengar nih dari sisi audiens kita itu tidak boring ketika mendengarnya. Seperti oh nih orang jualan doang gitu. Karena kan kita sebenarnya suka males ya kalau ngeliat orang yang kayaknya kenapa saya ada untuk Anda? Padahal yang kita pengen dengar adalah kenapa saya harus milih Anda? Kenapa saya harus relate dengan Anda? Nah kalau gitu gunakanlah cerita personal. Use your personal story as a clickbait, kalau sekarang bilangnya. Karena itulah sebenarnya poin di mana kita bisa nengok. Oh nih orang ternyata ada relevansinya ya buat saya. Contoh kalau misalnya buat seorang politisi lagi-lagi lagi kampanye. Tolong pilih saya karena apa? Itu kayaknya udah basi ya. Tapi kalau misalnya dia hadir di panggung dia ngomong, saya adalah anak putus dari orang tua yang putus sekolah. Karena negara ini pada zamannya tidak mendukung anak-anak lulus SD, SMP, SMA. Apapun itu tidak mendukung pendidikan secara menyeluruh terhadap seorang anak. Saya sebagai politisi saya belajar dari pengalaman saya tidak ingin hal itu terjadi pada saya. Oleh karenanya saya ingin perjuangkan seperti ini. Akankah itu jauh lebih tajam, jauh lebih personal dan lebih relevan dengan audiens ketimbang janji-janji aja. Nah itulah sebenarnya yang membuat kekuatan cerita personal membuat seseorang itu menjadi kaya, menjadi berbeda dengan orang-orang lainnya. Ini pun juga sebenarnya dilakukan ketika pidato begitu misalnya. Pidato nggak harus banget harus formal. Berdiri kemudian mengucapkan berbagai salam. Kemudian harus menyapa seluruh tamu VVIP. Itu kan sebenarnya suatu regulasi yang dibuat ketika dalam acara formal. Tapi tidak perlu harus selalu seperti itu. Kenapa tidak menggunakan gaya contoh lagi-lagi nih kalau misalnya harus mengambil contoh orang lain seperti Barack Obama. Kalau kita lihat Obama selalu menyampaikan pidatonya dengan cerita personal. Selalu semuanya dengan cerita personal. Apakah itu soal healthcare, soal pendidikan, soal kesehatan ibu, even soal hak memilih. Karena di sejarahnya adalah orang African American tidak bisa begitu saja untuk memilih. Jadi semuanya dibuat personal untuk menyampaikan pesan, untuk menjual pesannya. Lagi-lagi monolog itu adalah saat dimana kita bisa menjual kita sendiri, apa yang kita percaya, apa yang kita ingin orang percaya supaya benefitnya balik lagi ke kita. Benar dong seperti itu. Dan juga gunakan movement. Gunakan bahwa Anda tuh benar-benar menguasai panggung, menguasai kamera ini. Di sini Anda hanya untuk saya begitu. Semua mata yang Anda yang melihat kamera ini hanya untuk saya. Karena saya ingin pastikan ketika saya berbicara, walaupun sendirian, saya berbicara untuk semua.
Saya nggak ingin ada orang-orang lain nih yang ada di sini itu ngecek handphonenya. Atau dia harus buru-buru kemana. Saya nggak ingin. Saya ingin orang semua fokus ke saya. Gimana caranya? Benar-benar tatap mata orang-orang tersebut. Tatap kameranya. Tatap orang-orang yang ada di audiens Anda. Karena Anda tidak sendiri. Hargai keberadaan orang lain. Disitulah kekuatan monolog di mana kita tuh tidak hanya sendiri. Tapi satu untuk semua. Sekali lagi monolog tidak hanya semua mata harus ke saya. Tapi saya juga melihat Anda. Disitulah kita menghargai orang yang mendengarkan kita. Kemudian balik lagi, kalau misalnya kita berbicara soal public speaking, untuk monolog pun itu tidak ada aturan yang harus seperti apa. Yang tidak boleh adalah kita mengikuti orang lain. Orang lain gayanya, misalnya contoh, Barack Obama gayanya seperti ini. Oh saya harus seperti ini untuk memuaskan audiens. Audiens dia dengan audiens kita belum tentu sama. Kemudian gayanya dia dengan gaya kita belum tentu bisa diaplikasikan dengan baik. Yang penting adalah kita stay true, tetap jujur dengan gaya kita, dengan siapa kita, dengan identitas kita, dengan cerita pribadi kita. Dan pastikan bahwa orang-orang itu paham kenapa kita yang relevan untuk bercerita mengenai isu yang kita pilih. Dan isu yang kita pilih benar-benar harus banget dekat dengan kita. Jangan coba-coba bicara lingkungan kalau Anda sendiri di rumah tidak memilah sampah. Jangan coba-coba bicara harus membela hak-hak binatang tapi Anda masih pakai tas kulit misalnya. Jadi semua harus dibuat dengan relevansinya kepada Anda. Sekarang zaman kita bisa ngecek siapa Anda dan juga latar belakang. Jadi ketika kita pengen membuat orang tuh percaya dengan apa jualan kita, percaya dengan apa prinsip kita ya, untuk misalnya memilih kita, pastikan Anda stay true kepada diri Anda sendiri. Karena dengan itulah Anda berhasil tidak hanya sebagai seorang monolog, tapi juga sebagai seorang public speaker dan mungkin seorang politisi yang baik. Itu tadi tips-tips dan mungkin pesan-pesan jika nanti teman-teman ingin berbicara di depan publik ataupun melakukan berbagai bentuk public speaking yang berhubungan dengan banyak orang. Semoga banyak manfaatnya dan berfaedah tontonannya bagi semua. Terima kasih.